warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bakalan nge-reaction tentang pengalaman cinta. Nah, kebetulan kemarin aku udah buat question box di story Instagramku dan udah ada beberapa yang sharing tentang pengalaman cinta mereka. Nah, di WA juga ada beberapa yang udah sharing. Dan sekarang waktunya kita akan nge-reaction tentang cerita mereka. Yeay. Oke, cerita pengalaman cinta yang pertama yang akan aku bacain adalah dari Victoria CP_. Nah, di sini tuh dia nyeritain. Jadi aku pernah suka sama sahabatku sendiri pas SMA. Dari kelas 10 emang deket sih, tapi itu juga awalnya gara-gara dia mau kenal sama temanku. Jadi kayak chat aku terus curhat-curhat lah. Nah, nggak lama kan mereka pacaran dari kelas 10 sampai 12, tapi putus nyambung gitu. Pas mereka pacaran, mau cowoknya atau ceweknya nggak ada yang pernah chat aku lagi. Nggak tahu kenapa, nyapa juga nggak cuma itu. Pertemananku sama yang cewek masih agak akrab lah, tapi pas udah kelas 12 jadi beda. Gara-gara pas sahabatku ini bener-bener nggak pacaran lagi sama temenku, jadinya aku deket lagi. Dia kayak curhat-curhat gitu, toh abis putus soalnya. Terus ya udah tak tanggepin. Nah, nggak lama aku nyaman. Sebenarnya waktu kelas 11 pernah sempet suka, tapi nggak tak lanjutin gara-gara aku sadar itu cowok masih deket sama temanku. Pas aku nyaman, ya aku jujur sama temanku, bilang kalau aku suka, dan itu aku bilang pas 3 bulan setelah mereka putus. Di satu sisi ceweknya itu udah punya pacar baru. Diceritain ke aku cowok barunya kayak gimana mana. Ya udah toh, berarti kalau aku suka mantannya nggak apa-apa kan. Nah, ini enggak. Dia malah nuduh aku nikung, padahal yang dekat duluan cowoknya. Terus deket juga pas mereka udah putus lama. Nah, cowoknya ini sendiri nggak tahu aku beneran suka atau enggak. Dia bilang aku suka kamu. Terus pernah nembak aku juga, cuma aku ngira guyon. Dan pas itu dia kayak belum move on dari mantan. Tuh jadi ya tak anggap guyonan. Cuma nggak tahu aku yang nggak peka ta gimana. Dia emang beda abis bilang suka kayak biasa ngechat, nyapa, anything like that. Tapi ini enggak. Endingnya tiba-tiba pas deket-deket UNBK cowoknya jadi cuek, nggak tahu kenapa, nggak pernah chat lagi. Chat sih, cuman kayak jarang gitu. Pernah nggak chatnya abis graduation, bener-bener nggak chatnya abis graduation. Sampai sekarang kalau disapa juga beda gitu, nggak tahu kenapa. Wanna be a fuckboy. Terus oh iya, sebelumnya juga gitu sempet bahas LDR sih. Aku bilang kayak pengen coba LDR bla 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 bla. Terus DE bilang ngapain LDR tuh bla 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 bla. Intinya DE nggak suka LDR. Walah. Intinya yang aku bisa tangkap dari cerita ini, dia itu punya sahabat, temen semenjak SMA mereka tuh deket. Nah, tapi dari pacaran itu dari kelas 10 sampai 12 temennya itu kan. Iya, temennya itu kan, nah udah putus, pas kelas 12 nya itu udah putus. Nah, yang Victor ini dia itu suka sama cowoknya, tapi kan itu posisinya udah putus kan, jadi sah aja kalau mau suka kan, udah aman, udah putus. Tapi yang temennya ini dia nganggap si Victor itu malah nikung dia. Kok jadi gitu ya? Ya ampun, gila sih. Masih dia temenan sama temennya? Kalau itu sih nggak tahu sih. Kalau dia iya, masih temenan, kayaknya masih sekedar temenan. Mungkin sekedar lihat snap WA. iya, viewer story. Ya, terus si cowoknya ini juga suka sama si Victor, tapi dia itu kan nggak suka LDR. Cowoknya nggak suka LDR. Berarti dia gay. Victor. Cewek Victor. Oh, sorry salah server kan. Sorry. Victoria loh. Ya, reaksi kalian tuh gimana sih ngedenger ceritanya? Coba dong dari Prabu yang udah berpengalaman, fuckboy berpengalaman. Enggak lah. Sorry guys. Tidak pernah saya selingkuh. Oh, ya udah sad boy. Sad boy. Nah, intinya itu Victoria sama temannya itu cuman ada kesalahpahaman. Iya. Mungkin si temannya Victor itu nganggapnya kalau si Victor sama cowoknya itu udah deket lama, pas masih pacaran, makanya dikirain itu Rosi. Tapi terus pas itu
si Victoria ini chat sama cowoknya kan, chat, tapi terus lama-lama itu kayak cuek gitu si cowok. Kan udah dibilangin cowoknya nggak mau LDRan. Iya sih. Ngerti? Itu Iya sih, tiba-tiba pas deket UNBK itu cowoknya tiba-tiba cuek. Ya otomatis pas itu mereka tuh bakal kepisah karena bakalan masuk ke universitas berbeda dan itu bakal ketemu orang yang baru lagi. Yang bisa lebih atau nggak bisa kamu LDR tuh. Aduh. Susah. Dela gimana? Bella? Yang masih masa SMA-nya. Iya. Kita sudah kada luar sana ini. Benar sekali, benar. Oke guys, langsung saja ke cerita yang kedua. Langsung saja. Ceritanya ini dari seseorang yang nama akunnya nggak mau disebutin. Oke, langsung saja. Saya suka sama seseorang. Orangnya bisa dibilang agak cuek. Tapi setelah saya kenal dia cukup lama, ternyata dia orangnya humble dan banyak cerita. Tapi entah kenapa nomor saya tiba-tiba diblok sama dia. Setelah beberapa lama kita sering chatan dan setelah itu hubungan saya sama dia jadi renggang. Udah sih gitu aja kak. itu pun cuma dekat dan saya suka orangnya karena dia baik, ramah dan banyak cerita. Walaupun dia sebenarnya tahu saya punya rasa ke dia. Oke, itu aja guys. Mungkin gimana komentar kalian? Coba bagaimana nih yang cowok kok bisa itu diblok kayak gitu? Ya ampun, cowok Apa emangnya. ada alasan lu? Iya, ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Gabut. Ya. Gabut. Masa gabut? Gabut tuh. Iya. Kita Tiba-tiba lu. gabut. Pengen Berarti aja. Gabut ya, atau salah tekan? berarti itu dia tuh cuman chat yang si ini itu cuman buat dijadiin pelampiasan. Bukan sebenarnya. sih, Kan cari bukan teman, kan? pelampiasan. Mungkin. Main doang. Cuman Iya. hanya sekedar teman chatting Tapi- atau gimana. Itu- Tapi dia ngebaperin gimana dong? Ya kan Bagaimana komentar Anda sebagai cowok? nggak itu cowoknya itu tidak berniat untuk membaperkan si ceweknya. Tapi ceweknya aja sih yang kebaperan. Jadi menurut kalian cowok itu hal yang membuat kalian berpikir kalau cowok ini itu nggak ngebaperin si ceweknya itu apa? Hah? Kan ini mereka tuh sering chattingan, chat, terus ini sering di chat. Tapi Emangnya lama-lama- kalau berteman itu nggak suka saling chat juga? enggak, Damn. enggak. Aku lo punya temen cowok tapi nggak sering chat. Aku punya teman cewek sering chat. Ya kamu kan beda. Kamu suka nggak sama temen cewekmu? Enggak. Sorry bro, aku udah punya pacar bro. Sorry. Lah, pacarnya Prabu. Tolong nonton channel ini, katanya dia nggak punya pacar. Nanti kita kasih link. My girlfriend name is Emma Stone. Sarannya yuk, saran. Ayo Oke. saran Dela. Saran buat Si cewek dong. Ya, Jangan terlalu baper lah. iya jangan terlalu baper. Intinya jangan terlalu. Cowok itu kebanyakan yang fuckboy. Bukan Wih, fuckboy sebenarnya. Kami tuh kebanyakan ingin berteman. Tapi kalau nyantol ya udah sih. berarti itu sambil menyelam minum air Ya, ya. itu ya. Oh, ya. Berteman tuh. Sambil menyelam minum Ya air. Jal. Oke. Oke. Kan saya yang baca. Ya, Jal. Oke. Oke, langsung ke cerita yang ketiga. Kali ini ceritanya berasal dari akun Berasal dari Zaza_WF. what the Hai Zaza. Temen SMA nih. Siap. Oke, cerita cinta yang nggak pernah saya bisa lupain. Cerita waktu pertama kali saya ninggalin cowok demi orang lain. WKWK. Dari pertama kali saya pacaran sampai sekarang cuma sekali saya ninggalin cowok. Selebihnya itu saya aja yang ditinggalin. Set girl. Dan waktu saya ninggalin cowok itu demi yang lain. Saya dapat karma langsung. Saya ditinggalin sama cowok yang saya perjuangin, padahal saya ninggalin orang lain demi dia. Sejak kejadian itu sampai seterusnya, saya aja yang ditinggalin sama cowok. Dan sampai sekarang baru saya nemuin orang yang gak pernah ninggalin saya, padahal saya sering nyakitin dia sama tikah saya. Dan saya nggak pernah berpikir buat ninggalin dia juga. Saya nggak mau ninggalin cowok buat yang kedua kalinya. Aku dapat karma. Terakhir kali saya ditinggalin sama cowok, saya sempat gak percaya sama cowok manapun. Sampai akhirnya saya ketemu sama cowok yang sekarang, yang jadi pacar saya. Semenjak saya pacaran sama dia, saya nggak pernah ngerasain patah hati. Baru pertama kalinya saya ngerasa benar-benar disayang sama cowok. Karena hal sekecil apapun tentang saya yang menurut saya nggak penting, tapi ternyata penting buat dia. Siap. biasa sih biasa. Biasa. Kan tidak ada konflik. Biasa aja, tidak ada hal yang menarik. Kan ada konfliknya itu Nggak di ada karma. konflik. Ya, di karma. Karma. Dia itu
pernah ninggalin cowok, terus dia dapat karmanya. Bukan karma sih, lebih ke timbal baliknya. Timbal balik yang dia lakuin ke cowok itu. Saya juga pernah. Ayo siap. Ayo dari Dela. Tadi bilang bahasanya aku, sekarang saya. Oke, Siap, beda-beda. Biar beda. Ya. Aku cinta Indonesia. Gua Gua. Lu? Ana. Antum, oke. Zaza, ini dia itu sekarang udah punya pacar. Kan selamat ya buat Zaza yang udah menemukan Iya. kebahagiaannya Congrats, sekarang. Mudahan bisa langgeng seterusnya. Dan Ya, jangan lupa undangan kalau emang udah jadi ya. yang buruk-buruk dulu dilupain. Iya, benar. Masa-masa lampau yang menyakitkan, yang sering ditinggalkan oleh cowok. Tenang, kamu tidak sendiri. Ya, Tenang, kamu tidak banyak kok. sendiri. Banyak. Banyak kok. wait. Pernah ditinggal. Oke, next. Ini salah satu cerita dari temanku. Tapi dia tuh nggak mau disebut namanya maupun akun Instagramnya. Jadi pertama kali kenal dia tuh waktu baru-baru masuk SMA gitu. Terus mereka itu kenalnya itu di game Piano Tile. satu clan. Salah. Game Warmzone. Ya game lah, nggak tahu game apa. Nah itu terus juga kebetulan mereka itu teman satu sekolah. Satu klan sama teman-teman satu sekolah gitu. Terus cara PDKT-nya cowok ini juga kayak dia itu kirim salam lewat temennya si cewek ini. Biasa. Lama kelamaan mereka chat lah nih, chat dan akhirnya mereka jadian. Si cowok ini sering nih jemput ini si ceweknya, jemput pulang, antar pulang, jemput ke sekolah. Pokoknya itulah sering diantar. Dan juga perhatian, baik, pinter, pokoknya semua hampir mendekati sempurna lah. Ois. Iya, hampir mendekati sempurna. Terus pas itu tapi nggak tahu nih lama kelamaan si cowok ini sifatnya itu mulai berubah jadi agak cuek gitu. Dan pernah suatu hari dia itu disapa sama temennya si cewek ini. Waktu itu dia tuh nggak pernah mikir macam-macam sama mereka lah, nggak ada, karena mereka si cewek ini percaya kalau cowoknya itu nggak mungkin kayak gitu. Tapi lama kelamaan malah si cowok ini tambah kesana tambah cuek, sama nggak pernah nganterin si cewek ini lagi, pokoknya cuek. Dan akhirnya si cowok ini minta putus sama si cewek. Dan setelah mereka putus, si cowok ini jadian sama temennya si cewek. Ya ampun. Temennya si cewek. Dari sana terus ya mereka renggang lah ya. Dan pernah si cewek ini sakit dan terus cowok ini chat lagi si cewek, ngasih perhatian lagi gitu. Tapi dia tuh ngasih perhatiannya di waktu yang salah, kayak lagunya Firsa Besari. Waktu yang salah. Celengan rindu. Beda itu. Waktu yang salah. Lagu Merah Besari. Judi. April. Nah, terus pas itu ya tapi mereka tuh nggak sampai jadian, balikan lagi. Mereka cuma sekedar chat doang. Nah dari sana terus udah sampai sana. Sekarang nggak balikan. Bagus. Fine. Bagus, cari yang lain. Banyak laki-laki. Bukan cari, menunggu yang lain. Kan cewek. Iya, Cewek cewek menunggu. itu ya menunggu. Semuanya cowok. Ya menunggu. Tapi oh ya ini, aku baru ingat. Terus dia itu kan deket banget sama adiknya si cowok ini kan, cowok ini. Dan dia itu chattingan sama adiknya. Terus adiknya ini bilang kalau foto yang ada di laptopnya yang cowok ini, satu-satunya foto cewek itu dia. Terus dia kasih fotonya, dia kirim fotonya. Dia juga seneng karena fotonya masih di save. Itu udah di setting itu biar kelihatan seperti adiknya di apa? Adiknya disuruh Sogok gitu. Politik. Politik. Settingan. Oke. Terus ini reaksi kalian tuh gimana ngedenger cerita yang kayak gini? Kalian sebagai cowok berikan tanggapan kalian. Reaksinya Dik yang Cowoknya mungkin bosan. ya bosen lah.
Biasa lah itu. Mungkin sih, tapi nggak tahu. Tapi ya memang kalau bosan dalam suatu hubungan itu emang Wajar. pasti Wajar. wajar. Tapi ya nggak sampai nyari yang lain juga Ya, kali. ya kan kita masih muda kan, SMA itu masih masa-masanya apa, Iya, bergejolak terus cari Ada suka hal nih, baru jadinya. Satu kata saya mau bilang, kalau bosan hilang, jangan ngilang. Itu bukan satu kata. Itu kan Satu kalimat. kata orang itu. Bukan kata Anda itu. Kalau bosan bilang jangan ngilang. Iya. Oh alah, kayak pernah denger. Ya loh, gimana kalian tuh mau bilang apa, kayak kasih saran apa-apa? Ayo Dela, kasih saran. Ceritanya hampir mirip. Wah, sama siapa nih? Oh my Nah, god. Pengalaman. Ya ampun. Ini orangnya langsung ini. Set sekali. Atau mungkin ceritanya Dela. Teman-teman. Teman sendiri lagi ya. Jadi ya sama teman sendiri ya. Temen sendiri. Aduh. Wah, parah sih. Aduh, jadian Masih masih sih beda, bukan teman. kalau cuma deket sih nggak apa-apa ya. Atau kalau udah selesai gitu. Ntar nanti hubungannya. mukanya Dela di blur. tersangka Oke. sensor. Sekarang saya akan membacakan cerita dari seseorang yang namanya tidak ingin disebutkan. Jadi, saya punya pacar. Amin. Loh? ya. Pacaran Ya, udah ya. 18 bulan. Kemarin pasnya di tanggal 29. Dekatnya lumayan lucu, tapi saya skip. Oke, siap. 2009. Tanggal 29. Oh, tanggal 29. Aduh. Pacarnya mana sih ya yang nggak ada berantemnya? Pacaran. pacaran Nah. mana yang nggak ada Sorry. berantemnya? Maaf ya, kapan pacaran? Enggak apa. Pacaran mana sih yang nggak ada berantemnya gitu kan? Tapi setiap berantem selalu dia yang ngalah. Dia orangnya sabar, pendiam, super. But kalau ada temannya datang minta bantuan, dia always welcome gitu. Prabu. Dalam kurun waktu yang 18 bulan ini, cuma beberapa kali saya berantem hebat. Sampai saya ngeluarin kata putus. Tapi dia selalu nanya alasan mau putus apa. Jangan putus hanya karena satu masalah. Jangan sampai satu keburukan menutup beribu keindahan. Kata si cowoknya. Oke, gak jadi kita putus. Selesai. Kata putus sekalipun tidak pernah dia ucapin. Malahan selalu ingetin jangan ada kata pisah atau lainnya. Untuk masalah orang tua dan keluarga besarnya juga dengan bangga dia perkenalin saya. Di WhatsApp grup kadang dia yang dibicarakan. Saking tidak pernahnya tahu wanita. Malah sekarang memajang foto satu wanita di profilnya. Nama saya juga ada di WA-nya. Begitu pula dia Alay sih. saya. Alay sih, men. Bucin bukannya sih Anda emang, gitu ya. but unlike. Bilangnya biar semua tahu kita saling memiliki. Dia cowok tapi anak ayah banget, tapi nggak manja. Dia sekarang jadi pegawai di bank. Alhamdulillah rezekinya ngalir terus. Saya kerja untuk buat kamu bahagia katanya. Pemakcol. Oke, emang terbukti dari semua yang saya mau dituruti, bahkan satu pun tidak ada yang terlewatkan. Kadang juga Idaman. men-check out semua list yang ada di Shopee. Aduh, Siap. idaman. Bukan cuma saya yang dibelikan, mama saya, kakak saya, Mama saya. ponakan serta adik saya pun dia belikan. Paket internet tidak pernah terlewatkan. Aduh. Wajib 2 kali dalam sebulan. Aduh. Sifat dia tidak pernah berubah sama sekali dari awal sampai detik ini. Saya menemukan dia setelah saya bertemu dengan beberapa Setelah cowok saya bertapa. fuckboy. Dan saya memilih dia dari beberapa cowok yang sedang dekat dengan saya. Ay. Saya rasa pilihan saya tepat. Tapi jika suatu saat nanti kami tidak berjodoh, saya harap ada wanita yang mengerti manjanya, sabarnya. Oi, siok. Ada satu masalah. Saya merasa orang tuanya tidak setuju. Mungkin saya yang suuzon. Sayang, berprasangka buruk yang berlebihan tidak boleh. Itu dihasut setan katanya. Sudah berapa kali saya dengar itu dari mulutnya. Entahlah prasangka saya benar tidaknya. Semoga itu hanya perasaan saya saja. Panjang ya, tapi masih sebagian. Itu aja yang saya mau ceritain. Siap. Oh, yeay, best. Gimana Pak Boy? Ini mah cerita keuan. Pacarnya baru teguh. Ya sekali. Wah, Jauh banget. cowoknya idaman. Kita ngalir terus loh. Iya, ya ampun. 2 kali idaman sebulan. banget. Apalagi kalau belanja itu bukan cuma dia doang yang dibelanjain, tapi Keluarganya. Checklist Shopee, Bang. Checklist Shopee, checklist. Coba sebagai cowok gimana kalian ini? Sebagai cowok yang belum berpenghasilan itu sangat Menutup muka. Menyedihkan.
hebat hubungan, semoga langgeng ya. Semoga. Buat kalian, semoga sampai. Semoga cowoknya dapat yang terbaik. Loh, kali ini. Iya, iya. Dapat tadi yang terbaik. Iya, amin. Ayo, dari Amin. Bella gimana? Gimana, bagus deh. Iya. Nah, ini harus dikasih Idaman. pengalaman. Harus dikasih Pengalaman. pengalaman. Langsung Oke, cerita selanjutnya kali ini cerita dari underscore PRTM Yoga Pratama. Nah, Yoga dong. di sini tuh ceritanya itu panjang banget ya. Jadi kita itu nggak mungkin bisa ngebaca semuanya karena durasinya bakalan panjang banget Kita dan cut. kalian bakalan bosan dan juga bahkan bisa tidur ngedengernya karena didongeng. Oke, jadi aku bakalan ngasih tahu inti ceritanya aja. Jadi Yoga ini pernah pacaran. Bukan pacaran dong, salah. Dia itu pernah dekat sama cewek tapi beda keyakinan. Pas itu Yoga itu pernah mikir buat nembak si cewek ini, tapi si ceweknya ini karena berpegang teguh sama keyakinannya, jadinya dia itu nggak sampai mikir buat pacaran karena udah tahu endingnya itu bakalan kayak gimana, kayak gitu. Sama sih si cewek ini, dia itu penyuka buku dan lain-lain, dan dari sana Yoga juga suka sama buku. Enak lah. Inspirasi lah, dia itu salah satu yang menginspirasi Yoga. Ya, yang itu waktu itu kan karena dia itu mau mengakhiri hubungan, dia itu nggak tahu caranya. Dia mikirnya itu salah satu cara yang ngebuat hubungan mereka itu bisa berakhir yaitu dengan cara dia itu bukan selingkuh, kan nggak pacaran. Dia itu harus berhenti chat sama si cewek ini. Cari Berhenti cewek baru. ya beberapa hari dia itu udah berhenti chat si cewek ini, terus dia jadian sama adik kelas. Ya ampun. siap, the power of adik kelas. Terus akhirnya si cewek ini benci banget sama Yoga. Sampai sekarang Yoga itu nggak pernah chat atau komunikasi sama ceweknya karena ceweknya itu nggak pernah ngerespon si Yoga. Dan itu ngebuat Yoga nyesel sampai sekarang. Nyesel. Kenapa cowok itu harus mengakhiri? Kan bisa jadi teman. Iya kan. Kenapa harus ngebuat dia benci? Mungkin takut kedepannya makin lama makin sayang, terus tiba-tiba Terus nggak susah direstui. banget buat jadi tamannya itu. Mungkin itu maksud. Sebenarnya ada cerita lucunya sih di mereka itu yang dinabati. Cute sih. Itu cerita lucu dari mereka sama-sama penyuka nabati, guys. Beda Which is rasa. Nabati, tapi Sama beda rasa. beda kondisi dingin dan tidak dingin. Itu beng-beng. Oh, beng-beng. Sama. Ya, mereka itu sama penyuka nabati, tapi si Yoga penyuka nabati keju, sedangkan si ceweknya Coklat. coklat. Ih, cute sih. Cute. Kau coklat ya aku kau. Enggak loh. Tapi enakan coklat. Ya kok malah promosi? Kok promosi? Kita Enakan nggak yang di beku. endorse. Enak yang dingin beku. Kita nggak ada AdSense loh. Belum Iya. waktunya. Jadi buat kalian yang Mungkin ya sekarang sedang menjalankan hubungan, Jalanin dengan aja dulu. keyakinan, Tetap semangat. ya jalanin. Selama itu masih sekedar cuman berhubungan, ya jalani. Komitmen kalau emang bisa menjadi satu keyakinan, why not? Atau Mungkin enggak, mungkin suatu saat. kalau berjodoh ya nggak tahu sih. Iya, Tetap semua semangat, akan Tetap indah. semangat lah. Semua Ikutin aja alurnya. Time will tell. Iya. Time will tell, bahasa apa itu? Iya, time will tell. Semua akan indah pada waktunya, seperti lagunya Stop. Rizky Febrian. Indah pada waktunya. Oke, cerita berikutnya dari akun Instagram yang bernama Asri Sutrisna. Tapi di sini dia ceritanya lewat WA ya. Akun Instagramnya. Ya, soalnya nanti kalau baca nama panggilannya enggak ada yang tahu. Mm-mm. Mulai ya. Pacaran sama cowok yang protektif banget dari tahun 2012, tapi Wow. putus nyambung sampai 2020. Oh, 8 tahun. wow. Kadang pacaran sama orang lain, tapi diam-diam masih berhubungan sama dia di belakang pacar baru. Diam-diam ketemu. Selalu maksa kemauan sendiri. Putus nyambung karena saling ngecewain, walaupun kebanyakan saya yang ngecewain. Sempat move on 1 tahun, tapi balik lagi ke dia. Bisa dibilang 8 tahun berada di toxic relationship. Dan sekarang alhamdulillah udah lepas dari hubungan itu. Dilarang temenan sama lawan jenis. Itu toksiknya, Oh, contoh iya. salah satu contoh toksik. Walaupun udah jadian sama cowok baru, kalau doi suruh putus langsung putus. Hah? Iya. Dilarang temenan sama cowok, dilarang save nomor cowok, dilarang duduk sebangku sama cowok, dilarang digonceng sama cowok, walaupun cowok itu paman. Sampai Udah itu aja. Lalu Iya, posesif. Itu overprotect. Pernah ngerasain dia? Enggak, teman.
Siapa temennya? Toxic ini toxic. Jadi salah satu toksiknya ya itu. Dia Saya pernah toxic jadinya ya salah itu. Tapi ini tuh sampai duduk sebangku aja nggak dibolehin loh. Terus dia udah ya ampun, temenan sama cowok. Hello, di dunia ini ada dua jenis manusia, perempuan dan laki-laki, dan nggak mungkin kita itu hanya berhubungan sama perempuan tok. Jadi buat kalian nih para cowok yang berpikiran buat pacar kalian cewek ini kayak gitu, mikir deh. Dan buat kalian juga untuk para cewek yang mungkin saat ini sedang terjebak dalam toxic relationship, udahlah akhiri aja. Buat apa dipertahankan, nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya kalian juga yang kalian sakit terus, ngebadin terus. Apalagi kalian bertahan dengan alasan kalian udah terbiasa sama dia dan sayang. Buang jauh-jauh sama. Menurut aku tuh ya, itu tuh masih bisa itu, tapi cowoknya juga harus berubah biar jangan toxic lah. Karena ceweknya juga punya kehidupan, cowoknya juga punya kehidupan. Benar. Kehidupan. Ini kan belum nikah juga. Berbeda. Walaupun udah nikah juga ya nggak boleh. Ya walaupun udah nikah juga nggak boleh. Boleh lah. Saling percaya. Karena kita itu makhluk sosial. Trust is the key. Ya. Selanjutnya ada balasan dari question book yang sudah dibuat tadi, yang Tell Me Your Love Story. Balasan dari Becky Risna hanya 3. Nggak mau titik 2 V. Lanjut. Terus ada balasan lagi dari Taufik RRHMN Abogo Boga. Dari Marsyanda Hadana, berembe kabarnya, titik 2 V. Siapa lagi nih guys? Sisa-sisa yang kita mau mengingatkan. Dari Zaza, itu tadi ada yang panjangnya, ada cerita pendeknya. Besowong kembe kalau. Dari ANNS.SR, lagi sayangnya ditinggalin, titik 2 gini terus gini. Ini kita lagi ngebacain Ya, balasan-balasan ya. dari question box itu ya. Ada 2000 tapi badan cuma Takut durasi kepanjangan ya. Dari underscore MLNA underscore Sofiana 38. Sofian. Oh Sofian. Udah berkali-kali dekat dan beberapa kali tersakiti. Dari Mas Anang underscore Rian Araan titik 2 V. Sep Mas Anang. Sama lalu Parezi II underscore love story with you. Oke. Just kidding guys. Moliza hanya 4 underscore berembe entan dengan bercerita entan pengalaman rumit tanda tanya. Sip Moliza, makasih telah kasih love story-nya bagus banget ini. Sudah karena terlalu banyak kami tidak bisa membaca semuanya gitu. Oke. Ini ada cerita dari AA Larasati. Dia bilang di question box-nya dia itu ngisi kayak gini. Nggak rumit sih, terbilang cepet aja, kenal beberapa hari doang dari event kampus. Kenal dia terbilang barusan banget, tapi kita langsung jadian. Sempat insecure gara-gara dia orang yang dikenal di kampus. Wah, aku kayak insecure. Aku jadi bahan omongan orang-orang, dannya sekarang udah jalan 5 bulan lebih. Mereka udah pacaran 5 bulan dari semenjak event kampus. Jadi ceritanya itu pacarnya ini dulu itu sering banget kayak kayak deket-deket sama cewek. Ngerti nggak sih yang berteman sama cewek itu, tapi kayak ngebaperin gitu cowoknya. PCK boy. Dia mengira bahwa si cowok ini cuma ngebaperin dia, tapi ternyata malah jadian sekarang dari event kampus. Gimana rasanya jadian? Ya, jadi itu cerita dari Laras. Ini bakalan jadi cerita yang terakhir di sesi ini. Mungkin besok ada part 2-nya. Iya, ada Kalau banyak yang nonton ya. Ya, amin. Berapa? Amin. Apa? Nah, jadi ini dari Junia Francisca. Junia. Pas lahir bulan Juni deh. Enggak, April. Juni pasti tanya ya. Jadi dia tuh punya pacar. Nah, selama dia pacaran itu Wah, susah pacarnya nyiapin kado. Bisa Juni, Bung. Momen yang nggak bisa dilupain doang. Dia tuh cerita momen yang nggak bisa dilupain itu yang pertama saat jadian. Terus setiap
sekali kita rayain, setahun sekali dirayain, meskipun kita rayain cuman makan bareng di suatu tempat. Tiap birthday selalu kasih surprise di jam 12 dan kasih kado saat aku usia 17 dan si doinya kasih dia kado sejumlah usia dia saat itu. Ayo. 17 dong. 17 kado. Waktu itu dia berumur 17. 17 kado. Pokoknya iya, shit, sejumlah usianya. Terus orang kaya. Terus saat itu bisa makan bareng sama keluarga si doi dan juga keluarganya Junia, liburan bareng di Malang, Jogja, Bandung. Begitu. Reaksi kalian itu ngedengar itu gimana? Apalagi yang ngasih 17 kado sejumlah usianya waktu itu. Gak apa-apa sih, kan uang dia juga. Iya, Bang. Serah dia lah. Iya, cowoknya juga udah kerja. Iya, serah dia. Ya udah selesai. Udah boleh reak. Semoga react. buat Junia dan pasangan semoga bisa langgeng sampai. Dan cowoknya semoga dapat yang terbaik. Loh, iya, amin. Iya, sama dia yang terbaik. Amin. Semoga bisa ke jenjang yang lebih seru. Semoga jodoh, amin. Nah, itu dia cerita-cerita dari teman-teman yang udah nge-share pengalaman cinta mereka, baik itu yang sad, happy, Miris. ya miris, gokil, kocak dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang ingin memberikan saran atau apalah bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Buat next video, semoga viewers video ini bisa banyak ya, dan untuk kekurangan maupun kelebihan mohon dimaafkan. Oke? Atau salah kata dimaafkan. Ya, makasih teman-teman udah nonton video ini. Dan jangan lupa like, share, Komen. And subscribe. Woi. rekam jadi. Oh, astaga.